Sekolah Minggu Online Cek. Hari ini hari Minggu, waktunya Sekolah Minggu Online. Aku senang sekali karena hari ini aku akan belajar tentang tekun berdoa. Aku bingung apa yang harus aku persiapkan untuk Sekolah Minggu Online. Wah, itu Karuba. Aku akan bertanya pada Karuba. Kata Karuba, aku harus menyiapkan Alkitab dan berpakaian sopan. Aku siap mengikuti sekolah minggu. Wah, hampir lupa. Aku harus menggunakan masker. Saatnya bersekolah minggu. Mari kita berangkat. Duh, kalian di mana sih kok lama sekali? Sudah mulai ya? Oh, salam adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Parjaban. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar. Tunggu! Aduh, maaf Karuba, terlambat. Di mana saja kalian? Aduh, lupa Alkitab Karuba. Oke. Oke, sudah sampai mana Karuba? Doa syafaat, doa penutup, atau sudah mau pulang? Ini baru mulai, baru salam pembuka kak. Baru salam pembuka. Aduh, Sekolah Minggu Online Parjaban. Oh, syukurlah, Ya. syukurlah. Oke adik-adik. Nah, bersama Karuba dan Kak Yen. hari ini kita akan belajar tentang tekun berdoa. Tekun berdoa. Sepertinya menarik untuk dibahas Karuba. Tekun berdoa. Gak Kalian- sabar nih Karuba, gak sabar. Kalian penasaran? Penasaran dong. Karuba. Adik-adik di rumah penasaran? Saya pasti penasaran Karuba. Nah, kalau Oke. begitu sebelumnya kita nyanyi dulu dong. Kayak Lagu apa Karuba? kita nyanyi satu lagu yang semangat. Tahu-tahu lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Ya, Oke, dan satu lagu lagi tentang doa. Apa ya? Lagu Ujari saja. Oke, Iya, ujari Oke. saja. Oke, Karuba. Mari kita semua berdiri. Ayo. Kita semua berdiri. Kita akan memulainya. 1, 2, 3. 3. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Kau yang beriku hati, kau yang beriku senyum, kau beriku Yesus di dalam hatiku. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3,
Nah adik-adik, karena kita tadi sudah menyanyi lagu Ibu Jari, mari kita berdoa. Kalau gitu kita akan sama-sama berdoa buka. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup mata dan kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa atas berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami anak-anak-Mu bisa berkumpul untuk bersekolah minggu ya Bapak. Bapak, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Bapak memberkati, biarlah sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan biar kami anak-anak-Mu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Karuba, ngomong-ngomong soal doa nih Karuba ya. Kenapa sih tiap hari kita harus berdoa? Nah, itu Kenapa karena, sih kalau mau makan kita harus berdoa? Oh, Kenapa sih kalau kita mau tidur harus berdoa? Kenapa sih kalau kita mau kemana-mana harus berdoa? Mau jalan-jalan harus berdoa? Mau ngapa-ngapain harus berdoa? Kira-kira Karuba ya, Karuba. Kalau Iron Man, waktu lawan Thanos berdoa nggak? Karuba, tolong jawab Karuba. kalian tanyain satu-satu, Karuba. sorry. Tadi mau jawab Sorry. satu ya. Tapi Oke. sebelum kita Karuba menjawab, kita kita doa dulu dong supaya Roh Kudus bantu Karuba untuk jawab pertanyaan kalian dan juga adik-adik. Oke, siap. Tapi kita nyanyi dulu dong Karuba. Adik-adik itu udah, itu ada yang mau bangun, mau cepat-cepat untuk menyanyi tuh Karuba. Oke, kita nyanyi satu lagu dulu. Lagu Baca Kitab Suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Semua sikap doa, satu tangannya dilipat, 1, 2, matanya ditutup, 2, 3, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mau menolong kami, agar firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik dan juga kalian, Iya, kenapa Karuba? inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia, yaitu Apa tuh, Karuba? kalian dan umat oke. manusia. Ya. Kita akan mencari kebenaran di Alkitab. Wow. Nah, tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, tentang tekun berdoa tadi, kita akan buka dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 10. Lukas 11 ayat 1 sampai 10. Oke? Karuba akan membaca untuk kita semua ya. Hal berdoa. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepada Tuhan, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka,
jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti." Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup. Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun, karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya membaca dan mendengar, tapi juga mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Nah, Kayen dan adik-adik semua, bacaan kita hari ini menceritakan ketika Tuhan Yesus itu dia selesai dari kegiatannya, dia berdoa di satu tempat. Kemudian ketika dia selesai berdoa, salah seorang muridnya bilang, "Tuhan, tolonglah ajarkan kami berdoa seperti yang Yohanes ajarkan pada murid-muridnya." Lalu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Adik-adik tahu kan siapa di rumah yang belum tahu doa Bapa kami? Angkat tangan. Kalian tahu. Semua tahu tuh Karuba. Semua yang angkat tangan. Oke, angkat tangan semuanya Karuba. Kalau yang belum tahu nanti minta mama untuk ajarkan ya kepada minta tolong Bapak juga bisa. Ya. Oke. Nah, lanjut Karuba. Ketika Tuhan Yesus menceritakan, mengajarkan mereka tentang doa Bapa kami, terus Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Katanya ada seorang yang datang, dia punya saudara yang sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Terus dia ketika dibuka lemarinya, rotinya habis. Rotinya habis kayak. Jadi nanti dia kasih apa dong ke orang yang datang ke rumahnya? Masa cuma telanangin doang? Dia pergi ke rumah sahabatnya. Padahal malam loh kayak tengah-tengah malam, orang sudah pada tidur. Ya ketuk pintunya. Aduh, kok mengganggu sekali sih, orang kan sudah tidur malam itu. Nah, dengar dulu Kayen. Ya. Saudara, malam, halo, sepada. Seperti itu. Aduh, tolong dong, aku saudaraku dalam perjalanan nih mau ke rumahku, terus rotiku sudah habis. Terus orangnya bangun nggak, Karuba? Kalau menurut Kayen bangun atau tidak? Enggak dong, kan udah malam, orang mau tidur, mau istirahat, kok dibangunin sih? Kayen dan adik-adik semua, orang tadi dia tidak punya pilihan lain selain bangun dan memberikan roti itu kepada sahabatnya. Kenapa? Yang pertama, rumah di zaman Palestina dulu itu, adik-adik, itu rumahnya beda dengan rumah kita yang sekarang. Bedanya gimana, Karuba? Nah, Kayen dan adik-adik, rumahnya itu cuma ada satu kamar. Nah, kamar itu dipakai untuk tidur dan menyimpan bahan makanan. Jadi tidak ada dapur? Tidak ada kamar? Tidak. Tidak ada kamar mandi? Jadi semuanya tidur bersama-sama. Jadi kalau satu terbangun, semua pasti akan ikut terbangun. Begitu. Makanya dia buka pintunya supaya orang jangan bangun. Jangan mengganggu juga. Dan memang ini karena orang itu sangat mengganggu, mengetuk pintu terus-menerus, pasti yang lain juga akan terganggu. Nah, seperti itu. Nah, Kayen dan adik-adik, Tuhan Yesus pakai perumpamaan itu untuk menjelaskan tentang tekun berdoa. Tekun berdoa. Terus tekun itu apa, Kak? Nah, adik-adik, tekun itu artinya rajin melakukan, dia melakukan setiap hari dan dalam segala keadaan. Jadi kalau tekun berdoa artinya kita berdoa atau kita berbicara dengan Tuhan setiap hari dalam keadaan apapun dan kita rajin melakukannya. Sebentar, Karuba. Kita berdoanya setiap hari. Berarti kalau kita bangun pagi harus berdoa dong. Yap, itu untuk berterima kasih karena Tuhan menjaga kita dan masih memberikan kita nafas kehidupan. Kalau mau makan berarti harus berdoa. Yap, itu untuk mengucap syukur atas makanan dan agar Tuhan memberkati makanan kita. Terus Karuba, kalau misalnya kita mau tidur juga berdoa dong. Iya, kita berdoa itu untuk meminta
tuntunan Tuhan dan penjagaan Tuhan selama kita tidur. Kalau begitu, misalnya Apalagi nih Kak Ruba ya, kalau kalian lagi senang atau lagi sedih, kira-kira bisa berdoa tidak kepada Tuhan? Nah, ini sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika dia sedang sedih, dia tuh berdoa. Ketika dia mau ditangkap, Kayen, dia itu berdoa di Taman Getsemani. Iya, Ya. kalian ingat. Kak Ruba, Ya. kalian ingat. Bahkan waktu di atas kayu salib, adik-adik ingat tidak? Tuhan Yesus masih berdoa loh di atas kayu salib. Ya, Ya kan Kak Ruba? Dan Tuhan Yesus berdoa untuk orang yang menyalibkan dia dong. Ya, Tuhan Yesus itu dalam segala keadaan dia selalu berdoa. Wah, berarti kita bisa bicara apa saja kepada Tuhan. Iya dong, Kayen. Berarti Kak Ruba, gini ya, misalnya ya, sekarang kan pandemi COVID-19 lagi parah-parahnya nih Kak Ruba. Yap. Misalnya kalau kalian dan adik-adik semua berdoa minta kepada Tuhan supaya pandemi ini bisa segera berakhir, kira-kira bisa kita minta dalam doa tidak Kak Ruba? Nah, itu tadi yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan tadi. Orang tadi terus-menerus mengetok pintunya. Nah, mengetok pintu itu diibaratkan sebagai kita berdoa. Kita terus-menerus berdoa agar pandemi COVID ini bisa segera berlalu. Jadi, adik-adik semua mulai sekarang kita juga harus biasakan diri kita untuk kita meminta pada Tuhan agar pandemi COVID ini segera berlalu. Oke adik-adik jangan lupa ya, kita doakan supaya pandemi ini cepat berlalu. Kak Ruba, kita bisa doakan untuk apa lagi Kak Ruba? Nah, ngomong-ngomong tentang tekun berdoa adik-adik, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan, minta untuk cita-cita kita bisa tercapai. Wow, cita-cita. Ya, siapa sini yang mau bercita-cita jadi dokter? Angkat tangan. Adik-adik yang mau jadi dokter angkat tangan. Siapa yang mau jadi tentara? Wah, bentar. Polisi? Wow, banyak Kak Ruba itu Yang banyak. mau jadi guru? Waduh, banyak juga Kak Yang Ruba. mau jadi artis Korea? Seperti BTS? Kalian mau jadi artis Korea. Ya, mulai sekarang adik-adik Oke. doakan terus cita-citanya. Ya, jadi kalau mau belajar, adik-adik sebelum belajar berdoa, Tuhan aku mau jadi ini, misalnya mau jadi dokter, tolong Tuhan agar cita-citaku bisa terwujud. Nah, pasti ketika kita terus tekun berdoa, Kayen, dan Ya. juga kita tekun belajar, Iya. Tuhan pasti akan menolong kita untuk meraih cita-cita kita. Wow. Oke Kak Ruba, berarti mulai hari ini kalian akan selalu berdoa untuk pandemi COVID-19, untuk cita-cita kalian, wow, dan untuk semua orang di dunia ini. Ya, dan jangan lupa berdoa setiap hari ya adik-adik. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam, mau tidur, mau bangun tidur, mau makan, mau jalan-jalan, Oke. jangan lupa berdoa adik. Amin. Nah, Kayen, kita nyanyi dulu ya. Oke, boleh. Ada satu lagu nih Kak Ruba. Kalian ingat itu kalau bicara tentang tekun berdoa, tentang meminta kepada Tuhan, kalian ada ingat satu lagu yang dia ada minta-minta gitu Kak Ruba. Minta. Jangan-jangan lagunya minta tolong. Itu Mohon maaf. lagunya Teka Dorka. Oh, iya, Kan itu lagunya Kak Ibu Ruba, Nora lagu dong. sekolah minggu dong. Yang itu ada minta apa begitu. Mintalah. Lagu. Hidung jemaat itu. Ya, dong, benar, Kak Ruba. Oke, semua karena ini lagu baru, ayo semua kita berdiri dan Mm-mm. kita nyanyikan bersama-sama ya. Mintalah. 1, 2. 3. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Nah, adik-adik kita akan berdoa syafaat nih. Nah,
kita akan mendoakan tentang keluarga kita, Teman kita. teman kita, orang-orang yang di sekitar kita tentang pandemi COVID ini. Dan juga cita-cita kita tadi, Ya, Kak Rubas. Tapi kita akan mendoakannya dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita doa sama-sama ya. Oke, Kak Rubas. Oke, siap? Lipat tangan semua, sikap doa. Tangan dilipat. 1, 2, matanya ditutup. 2, 3, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Masih ada minggu depan, Kak Rubas? Sekolah minggunya masih ada? Masih ada dong. Oh, yeay. Jadi jangan lupa ya adik-adik, channel Parjaban ini adik-adik like, share, dan juga subscribe. Subscribe, Kak Rubas. Oke. Jangan lupa like, share, dan subrek. Oke, adik-adik, mari kita tutup sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Saya Laskar Kristus. 1, 2, 3. Shalom. Subscribe. Subscribe, Kak. Subscribe. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan